Dan hari ini kita sama-sama akan membahas dan belajar melihat sebuah serial yang baru selama 1 bulan ini yang kita beri nama Chased. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, Chased. Buat Anda yang online, Anda bisa ketik di kolom komentar Chased. Nah, di dalam serial ini kita akan membahasnya selama 1 bulan dan kita akan melihat bagaimana hebatnya, luar biasanya ketika Tuhan itu mengejar kehidupan kita. Dan kalau Anda bisa memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita semua, dan tentunya itu akan menolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mau terus makin serupa dengan Yesus dan Dia mengerjakannya dalam kehidupan kita juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita merayakan Paskah, dan saya percaya lewat momen Paskah hati kita boleh menyala-nyala lagi. Kita boleh menemukan cinta mula-mula kita kepada Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, merubahkan kita sampai hari ini kita boleh jadi apa adanya kita hari ini. Semua karena anugerahnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama ini, dalam serial Chase ini, saya ingin mengajak kita melihat tentang pengejaran terhebat. Pengejaran terhebat. Boleh ucapkan sama-sama? 2, 3, pengejaran terhebat. Nah, saya suatu ketika di sebuah toko ngelihat seorang mama, dia bawa anaknya yang entah itu pakai baju preschool atau baju playgroup. Pokoknya anak laki ini lucu gitu, dia udah pakai, masih kecil udah pakai baju sekolah, pakai seragam gitu. Lalu diajak mamanya jalan ke toko, anak ini lari sambil ketawa-ketawa. Lalu saya lihat mamanya panggil anak ini, "Jordan, sini dong, mama kan di sini," gitu. Tapi anaknya ketawa-ketawa aja sambil lari lagi, mamanya kejar-kejar terus. Nggak lama lagi mamahnya memerintahkan anaknya, "Jordan cepet sini, sekarang." Tapi anaknya sambil ketawa aja, lari lagi, mamanya kejar lagi gitu. Nggak lama lagi mamanya ngerayu anaknya. Mamanya bilang gini, "Jordan nih, lihat nih, mama punya apa, ayo kalau kamu kesini kamu dapat hadiah, dapat mainan gitu." Tapi anaknya tetap lari-lari dan mamanya kejar-kejar lagi, saudara. Nah, setelah keluar dari toko tersebut, saya merasa kayak diingatkan. Lalu saya merasa gini, sadar gak kamu? Kalau Tuhan itu juga melakukan apapun untuk mengejar hidup saya. Dan Dia kepingin banget bisa menangkap kehidupan saya. Dan seolah-olah kayak sedang conversation dengan Tuhan, kayak Tuhan menunjukkan, "Look, that's how He does it to you." Dia dari surga yang hebat mulia mau datang ke dalam dunia yang fana, yang biasa, jadi manusia lagi. Untuk mengejar kita, bahkan Dia mau mati buat kita. Padahal kita aja gak paham apa sih kematian Yesus, ya kan. Sampai kita diajarin bertahun-tahun itu masih belum sempurna pahamnya. Lalu Dia mau bangkit buat hidup kita, apalagi bangkitnya Tuhan bagi kita. Kita aja mungkin gak bisa menyelami betapa hebatnya kebangkitan seorang Tuhan bagi kita gitu. Tapi Dia udah melakukannya buat kita. Nah, menariknya waktu saya sedang diingatkan itu semua seolah kayak gini, iya ya Tuhan udah ngejar, tapi bukannya saya dan kita semua itu seringkali gini, dikejar Tuhan diremehin, digampangkan, dientengkan, diabaikan, ya kan? Bukankah itu yang kita lakukan terhadap Tuhan? Tapi Tuhan gak pernah berhenti mengejar, mencari, dan bahkan Dia kepingin menangkap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat sama-sama sebuah kata-kata yang penting ini. Kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar Dia pasti mengejar kita apapun caranya untuk membangun kehidupan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar Dia pasti mengejar kita apapun caranya untuk membangun kehidupan kita. Nah, di Alkitab suatu hari Tuhan Yesus Dia pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ketika Tuhan itu mau mengejar manusia. Dia lakukan all out, Dia lakukan yang terbaik, dan Dia pastikan kita semua betul-betul akan dikejar dan melihat bagaimana hebatnya Tuhan mengejar hidup kita. So, saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Nah, kalau Anda sudah pegang Alkitab Anda juga bisa lihat di layar kita masing-masing. Saya ingin bacakan kepada kita semua. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seseorang di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, penjelasan ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang Yesus ceritakan. 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang terhilang. Tapi dari 3 perumpamaan ini sebetulnya ada satu tema besarnya. Satu tema besarnya adalah ada sukacita besar ketika seseorang, ketika ditemukan serta dipulihkannya jiwa yang terhilang. Ini satu tema besarnya. Ada sukacita besar dengan ditemukannya, dipulihkannya jiwa yang hilang. Nah, menarik sekali dalam perikop ini Yesus menggunakan 3 cerita, 3 perumpamaan dengan satu tema utama. Apa sih sebetulnya? Domba terhilang. Domba terhilang itu karena kecerobohannya, ya kan? Enggak fokus, kurang perhatian, ceroboh sekali. Dan bukankah itu seringkali kita? Menggambarkan tentang siapa kita, karena seringkali sesuatu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kelalaian kita, kecerobohan kita, tidak fokusnya hidup kita sama suara Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita ngelihat koin yang hilang ini karena kesalahan dan kecerobohan orang lain. Nah, seringkali hidup kita ini jadi marah, kecewa, pahit, jengkel, menjauh, marah sama Tuhan. Karena ada orang yang berbuat sesuatu sama kita, lalu kita jadi kecewa dan kita marah. Menunjukkan lewat gambaran koin bahwa ada orang yang memang pernah ngalamin sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, bukan karena dirinya tapi karena orang lain. Nah, kalau kita ngelihat tentang anak yang hilang itu karena perbuatannya yang salah. Bukan lagi soal kecerobohan, tapi karena kesalahannya, karena pride-nya. Terlalu sombong dengan dirinya sampai dia mengambil keputusan yang salah dengan sengaja. Nah, kalau kita ngelihat semua cerita ini Bapak Ibu Saudara, ada satu tema penting yang Yesus coba tekankan dari semua cerita ini, yaitu ada sukacita besar dengan ditemukannya dan dipulihkannya jiwa yang terhilang. Maka dari itu Tuhan ambil inisiatif untuk kejar kita, untuk menangkap kehidupan kita. Sehingga kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar, Dia pasti mengejar kita apapun caranya untuk membangun kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, relevansinya apa bagi kehidupan kita? Ada kenyataan penting antara Tuhan dengan kita manusia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Mungkin Anda yang online bisa ketik ya di kolom komentar, Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Artinya apa kalau Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi? Artinya, kalaupun di dunia ini hanya ada satu orang aja, Tuhan Dia akan pasti datang ke dunia ini untuk menyelamatkan satu orang tersebut yang mengisi seluruh bumi ini. Sampai demikian rupanya artinya tentang Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Cara Tuhan mengejar kita semua yang ada di ruangan ini, Dia enggak main pukul rata, disamaratakan, tidak. Tapi Tuhan mengejar kita semua yang ada di ruangan ini pribadi demi pribadi. Sesuai dengan kepribadian kita, mungkin sesuai dengan personalitas kita masing-masing, sesuai dengan siapa kita. Setiap orang dikejar Tuhan dan didekati Tuhan tidak sama rata, tapi pribadi demi pribadi. Bahkan mungkin orang sering bilang gini loh,
oh Pastor Estra, Pastor Elia, Pastor Elisa ini mirip semua ya gitu. Tapi walaupun mirip, cara Tuhan mendekati dan mengejar kita berbeda-beda dan personal kepada setiap pribadi. Mungkin Anda suami istri yang begitu dekat sekali. Tetap cara Tuhan mengejar kita tiap pribadi itu personal dan pribadi demi pribadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kadang Anda merasa gini ya, waduh Tuhan ini gak peduli deh sama saya. Tuhan lupa ini sama saya. Atau mungkin Tuhan gak sayang sama saya. Atau mungkin Anda merasa Tuhan mungkin mengabaikan diri saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pikiran itu muncul, iblis sedang mencoba memindahkan pikiran kita dari cara Tuhan mengejar kehidupan kita. Kalau Anda muncul pikiran buruk tentang Tuhan, maka Anda perlu baca nih Lukas 15 ayat 4-7. Yang mengingatkan kepada kita, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, tapi dia mengejar kita pribadi demi pribadi. 99 di Alkitab diceritakan ditinggal sama Tuhan. Hanya untuk cari yang satu. How come you think that Tuhan itu gak peduli sama kita? Bagaimana kita berpikir Tuhan itu gak sayang sama kita? Dia sedang menunjukkan kepada kita semua, kalau ada satu orang pun di dunia ini, He is willing datang dari surga, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia demi satu orang tersebut. Oleh sebab itu tidak pernah satu orang pun tidak dihargai oleh Tuhan. Setiap kita berharga bagi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Tuhan pandang setiap kita itu unik dan spesial. Coba Anda perhatikan di Alkitab kita. Enggak pernah Tuhan pukul ratakan. Kepada setiap personel Tuhan lakukan dengan cara yang berbeda. Di Alkitab dikasih ilustrasi. Kepada si A Tuhan kasih talenta 1. Kepada si B Tuhan kasih talenta 2. Kepada si C Tuhan kasih talenta 5. Sih? Dia enggak main sama ratakan kok. Menarik sekali di Alkitab. Ada bermacam-macam karunia. Kalau Anda baca dalam kitab Korintus. Ada karunia mengajar, ada karunia untuk mungkin menyembuhkan, karunia iman, karunia berkata-kata dengan hikmat. Berbagai macam karunia dititipkan kepada setiap orang yang berbeda. Bahkan kalau kita melihat panggilan kita di marketplace pun berbeda-beda. Gift kita, semuanya berbeda-beda. Personalities kita, termasuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman hidup kita setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengejar kita, dia mengejar kita pribadi demi pribadi. Kalau Anda lihat di Alkitab kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Abraham, ini 3 generasi Tuhan tidak pernah pakai cara yang sama. Selalu berbeda-beda untuk mengejar dan untuk menangkap anak-anaknya. Kepada Daniel, kepada Paulus, kepada Yohanes, kepada Petrus. Dia selalu melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa? Ketika Tuhan mengejar, dia mau menangkap hidup kita, dia lakukan secara personal. Pribadi demi pribadi. Nah, Alkitab bahkan menyebutnya gini. Dia mengenali kita nama demi nama kita. Bukankah itu personal? Sampai Alkitab menyebut gini. Satu rambut di kepala kita gak akan jatuh kalau gak atas seizin Tuhan. Mau personal sama kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengejar kita, dia akan kejar kita pribadi demi pribadi. Sehingga kita tahu atau tidak tahu. Tuhan selalu sadar dia pasti mengejar kita. Apapun caranya untuk membangun kehidupan kita makin serupa dengan Yesus. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, relevansinya apa bagi hidup kita? Kenyataan Tuhan dengan kita manusia. Tuhan mengejar kita tanpa lelah. Tuh gak ada capeknya, gak ada capeknya. Berapa di antara kita yang pernah main peta umpet Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau mungkin yang dewasa masih ingat pernah main peta umpet. Kalau mungkin kita masih anak-anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, main peta umpetnya paling dalam kamar gitu kan saudara ya. Mainnya cuma di kamar. Makin gede, makin remaja main peta umpetnya udah satu rumah. Makin gede dikit, main peta umpetnya udah satu kantor atau satu pabrik. Saya masih teringat saudara, waktu kita remaja, area gereja ini cukup besar sebetulnya. Ada lantai 2-nya, ada pohon-pohonnya,
ada gentengnya, ya kan? Bahkan dulu kita punya menara dengan simbol Alfa Omega yang tinggi banget gitu. Nah, kita kalau main peta umpet karena udah makin gede, nggak cuman di kamar, nggak cuman di satu rumah, tapi seluruh bangunan. Jadi begitu selesai mainan itu bisa keringetan banget. Basah kuyup dari rambut sampai semuanya basah kuyup. Lah habis gimana? Yang sembunyi juga nggak kepingin ketahuan, yang cari merasa tertantang. Mana nih gitu, naik gunung, naik pohon, naik genteng, naik lantai 2, setiap ruangan dicari, apalagi di sini banyak ruangannya kan saudara, keluar masuk dan lain sebagainya, lari-lari hanya untuk apa? Mencoba menemukan nih, mana nih yang lagi sembunyi ini. Yang sembunyi aja excited supaya nggak ketangkap, yang cari tertantang untuk apa? Supaya bisa menemukan mana nih orang-orangnya ini. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu Tuhan yang asik sebetulnya. Dia kalau main peta umpet, dia nggak main di level kamar, dia nggak main di level rumah, dia nggak main di level pabrik. Dia kalau main peta umpet levelnya bumi. Lah yang dia yang ciptakan heaven and earth. The creator of heaven and earth. Sampai kalau Anda mau main sembunyi-sembunyian sama Tuhan, ya, ada sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 11. Ayatnya bilang gini sama kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi kalau main sembunyi-sembunyi sama Tuhan enggak cuman gini, enggak cuman lah ketahuan, enggak. Dicari sampai ketahuan di tag. Karena dipegang kan dengan tangan kanan Tuhan katanya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. So you mau pergi kemana? Mau sembunyi di mana Anda? Kita ini mau sembunyi di mana? Mau lari kemana? Karena dia pasti akan kejar tangkap kita tanpa lelah. Tanpa lelah. Bukankah kita harusnya bangga punya Tuhan yang memandang kita begitu berharga? Bukankah kita harusnya bangga punya Tuhan yang dia sendiri tidak pernah menyerah akan kita? Bukankah kita harusnya bangga kita punya Tuhan yang mau cari, mau kejar dan dia mau tangkap kehidupan kita? Karena seringkali kita aja udah lelah dengan hidup kita udah mau nyerah dengan diri kita udah mau nyerah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi menarik sekali, Tuhan memandang kita berharga dan kalau dia kejar kita, dia tidak pernah lelah untuk mengejar hidup saudara dan saya. Dan Lukas 15 ayat yang keempat saya justru menggambarkan gini. Ini loh kalau Tuhan lagi mengejar seseorang. Pergi mencari yang sesat itu sampai ia, apa saudara? Gak ketemu gak balik. Itu Tuhan kita udah pasti. Gak ketemu gak selesai pokoknya. So kalau dia cari seseorang, dia akan cari, kejar, tangkap sampai ia menemukannya. So Tuhan akan mengejar kita tanpa lelah. Praise God buat kebaikan Tuhan. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. So selalu ingat, kita tahu atau tidak tahu, Tuhan secara sadar dia pasti mengejar kita. Apapun caranya untuk membangun kehidupan kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenyataan tentang Tuhan dengan kita manusia. Yang ketiga adalah Tuhan mengejar kita dengan sukacita. He's always excited over you. Nah, Lukas 15 itu juga diceritakan dalam Matius pasal yang ke-18. Jadi cerita di Lukas 15 itu juga diceritakan dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat yang ke-14 itu menuliskan kata-kata ini dalam konteks yang sama tentang bagaimana Tuhan mengejar dan mencari manusia. Di ayat yang ke-14 dikatakan gini. Boleh kita baca sama-sama ayat yang powerful. 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini
hilang. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun, very personal loh, sangat pribadi. Dia tidak menghendaki supaya seorang pun, satu orang. Because he knows us name by name, nama demi nama kita. Dan dia tidak mau satu orang pun dari anak-anaknya hilang. So dia akan cari, dia akan tangkap, dia akan kejar kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat waktu Tuhan kejar kita, apa yang dia mau tangkap nih? Yang pertama dia mau tangkap roh kita. Diselamatkan, gak ada yang bisa ambil itu dari Tuhan. Dia mau tangkap hati kita. Supaya di hati kita Yesus jadi pusat segala-galanya. Dia mau tangkap pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak dikendalikan oleh iblis. Tapi justru value firman Tuhan itu yang membangun kehidupan kita. Nah ketika Tuhan kejar kita, tangkap kita, ini tujuannya supaya apa? Dia mau roh kita, dia mau hati kita, dia mau pikiran kita. Sederhana, supaya kita bisa punya hubungan yang intim, yang akrab sama Tuhan. Itu tujuannya. Supaya kita bisa punya hubungan yang intim, yang akrab sama Tuhan. Dan untuk memastikan ini terjadi, dia akan kejar Anda, dia akan cari Anda, dan dia akan tangkap kehidupan kita supaya punya hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Walaupun kadang kita ini males banget soal Tuhan-Tuhan. Walaupun kadang kita ini terlalu sibuk alasannya tentang Tuhan. Walaupun kadang kita ini terlalu egois. Ngapain mikirin Tuhan, mikirin diri sendiri aja gak ada habisnya kok. Walaupun kadang kita ini terlalu kekanak-kanaan. Sampai katanya gak punya waktu buat Tuhan. Childish people do that. Ya kan? Tapi Tuhan dia tetap cari cara untuk bangun hubungan yang intim sama kita. Untuk bangun hubungan yang akrab sama kita dengan cara dia akan kejar Anda. Dia akan tangkap kita. Dan dia mau dekat sama kita. Nah Bapak Ibu saudara, pernah gak Anda punya rasa kangen? Punya rasa kangen saudara? Mungkin ya udah lama gak pernah kangen sih gitu. Atau mungkin Anda masih bisa kangen sampai hari ini ya. Kangen itu menarik sekali ya saudara ya. Ada yang pacarnya kangen sama pacar, kangen banget gitu. Ada yang kangen, suami kangen sama istrinya. Praise God, kalau sudah 50 tahun, 30 tahun menikah masih bisa kangen satu sama lain, benar ya? Ada istri yang kangen sama suaminya. Ada orang tua yang kangen sama anaknya. Anak kangen sama orang tuanya. Ya kan? Dan sebentar lagi mereka itu tahu bahwa mungkin habis berpisah sebentar mau ketemu. Kangen itu jadi sebuah kenikmatan, bukan sebuah beban. Nah, bagi Tuhan untuk mengejar kita, itu bukan sebuah tugas berat. Tapi buat Tuhan itu sukacita besar. Bagi Tuhan itu bukan tugas berat, tapi itu sebuah sukacita yang besar. Ketika dia mengejar kita, dia tidak terbeban. Tapi he's excited. Dia kepingin supaya ketemu lagi sama kita. Dekat lagi sama kita. Intim lagi sama kita. Hati kita itu Tuhan jadi pusatnya. Roh kita itu sudah diselamatkan. Pikiran kita itu berpusat pada Kristus. Itu yang dia kepingin kita alami dalam hidup kita. So mulai hari ini Anda harus sadar. Dia Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Tapi sadar atau gak sadar, tahu atau gak tahu, Tuhan pasti akan mengejar kita. Apapun caranya dia untuk membangun kehidupan kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, 3 hal yang Yesus akan lakukan. Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Tuhan mengejar kita tanpa lelah. Dan dia mengejar kita dengan sukacita. Bukankah Anda bangga, Anda berharga bagi Tuhan? Kalau Anda bangga, Anda berharga bagi Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Arah masa depan yang cemerlang bagi kita semua. Arah masa depan yang berkemenangan.
Karena Yesus dia mengerjakannya bagi saudara dan saya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Boleh angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Come on, syukuri, rayakan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, oh, dalamnya kasih-Mu, limpahi hati kami dengan luasnya kasih-Mu hari ini ya Tuhan. Bebaskan hati kami untuk melihat, memandang cara Tuhan mengasihi, mengejar kehidupan kami. You are the unbelievable God, and we celebrate You. Come on, let's sing this song. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Dengan mata dipejamkan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, berapa banyak yang berkata, Tuhan bukakan mata saya tentang bagaimana Tuhan mengejar hidup saya. Mungkin di antara Anda ada yang salah persepsi tentang Tuhan. Anda berasumsi yang salah tentang Tuhan. Dan Anda berpikir Tuhan gak sayang, Tuhan gak menghargai, Tuhan gak baik, di mana Tuhan, kenapa Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Anda sadar kalau Dia mengejar Anda, Dia tidak akan pernah menyerah. Dia tidak lelah. Dia bersuka cita atas kehidupan saudara. Dan kalau Anda sadar ini, 2021 ini, tahun-tahun selanjutnya, Anda sadar ada masa depan hari esok yang berkemenangan, yang cemerlang, karena Yesus kita luar biasa. Anda gak bersandar pada manusia, tapi Anda bersandar kepada Tuhan yang hidup, yang bangkit.
Anda nggak bersandar kepada manusia yang sering berubah-ubah, tapi Anda sedang bergantung kepada Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang ajaib, yang agung, yang mulia. Come on. Dan berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkata, Tuhan itu saya. Bukakan mata saya, selikan mata saya untuk bisa melihat Tuhan dengan benar. Kalau itu Anda boleh dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Kalau itu Anda berkata, Tuhan saya seringkali salah persepsi, salah asumsi tentang Tuhan. Tapi celikan mata saya, beri pengertian supaya saya boleh memandang Tuhan dengan benar. Dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini, bukakan mata saya, selikkan mata iman saya untuk melihat bagaimana Tuhan mengejar, mau menangkap kehidupan saya. Saya bersyukur justru Tuhan yang cari, justru Tuhan yang kejar kehidupan saya. Dan mulai hari ini saya bergantung sepenuhnya, saya bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Masa depan saya cemerlang, diberkati, diberi kemurahan Tuhan. Dan Yesus harus jadi pusat segala-galanya di dalam nama Yesus. Kamu kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesusmu. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan dalamnya samudra, luasnya kasih Yesus bagi hidup kita. Come on. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidup. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Syukuri, rayakan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu. Come on, angkat tanganmu. Sekali lagi sama-sama nyanyikan, serukan. Bagaikan dalamnya luasnya. Come on. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Praise God, praise God. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Yesusmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pesan hari ini, seluruh ibadah hari ini. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kami dengan kesehatan, berkati next generation kami dengan kecerdasan, berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami bukan hanya berhasil, izinkan kami berjaya di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan. Bapak, Engkau memberkati setiap kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak yang di surga, kami sadar
Bukan kami dulu yang mengejar Tuhan, tapi Tuhan dulu yang mengejar hidup kami. Bukan kami dulu yang cari Tuhan, tapi Tuhan dulu yang cari hidup kami. Dan ketika Engkau mengejar, Engkau mengerjakannya sampai tuntas. Dan karyamu hebat, masa depan kami cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami pulang dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Selamat siang, Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan. God bless you.